Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Indana dan teman saya Bagus Salam dan Muhammad Syukron Ramadan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang radiasi pengion. Yang pertama, apa sih radiasi pengion itu? Radiasi pengion itu adalah radiasi yang dapat menyebabkan terjadinya proses ionisasi setelah berinteraksi dengan materi. Yang mana proses ionisasi yang dimaksud ini adalah terbentuknya ion positif dan negatif. Nah, radiasi pengion memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi suatu partikel. Jenis radiasi pengion itu banyak sekali dan setiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau karakteristik yang khusus. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana terjadinya proses ionisasi. Seperti yang ada pada gambar, kita lihat di sini adalah gambar proses ionisasi. Proses ini elektron dikeluarkan atau ditambahkan pada atom atau molekul dan menghasilkan suatu pasangan ion, yakni elektron bebas dan sisanya yang bermuatan positif. Dan dibutuhkan energi yang cukup agar elektron dapat lepas. Energi yang dibutuhkan ini disebut potensial ionisasi. Karena yang dibahas di sini adalah radiasi pengion, maka saya akan menjelaskan proses terjadinya ionisasi radiasi pengion. Awal mula proses ini adalah radiasi dengan energi yang cukup, lalu menabrak atau menumbuk sesuatu, dan akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Yang selanjutnya adalah klasifikasi radiasi pengion. Di sini ada dua macam. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan asalnya, yang kedua ada klasifikasi berdasarkan bentuknya. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan asalnya ada dua macam, yakni radiasi pengion buatan dan radiasi yang muncul secara alami. Untuk radiasi pengion buatan ada sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sedangkan radiasi yang muncul secara alami ada radiasi positron, radiasi muon. Radiasi muon dihasilkan ketika proton sinar kosmis menabrak nuklir atom udara di atmosfer bagian atas dan menghasilkan pion. Normalnya, muon di bumi tidak berbahaya karena jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi akan berbeda juga kalau yang datang ke bumi itu adalah sinar kosmis dari peristiwa supernova. Maka muon dengan jumlah ratusan kali lebih banyak dapat menyebabkan terjadinya mutasi dan kanker. Radiasi partikel lain yang membentuk sinar kosmik. Nah, sinar kosmik ini dihasilkan oleh bintang-bintang dan peristiwa langit tertentu seperti ledakan supernova. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bentuknya. Dan di sini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk gelombang elektromagnetik dan bentuk sinar partikel. Nah, di sini untuk bentuk gelombang elektromagnetik ada dua, radiasi gamma dan sinar X. Radiasi gamma adalah radiasi elektromagnet yang tak bermassa dan bermuatan. Radiasi gamma dan sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek. Untuk sinar X sekitar 1 angstrom, dan untuk radiasi gamma itu lebih pendek daripada sinar X. Dan bentuk yang kedua adalah sinar partikel. Di sini ada neutron, sinar alfa, sinar beta, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum kita menuju radiasi gelombang elektromagnetik, alangkah baiknya kita mereview sedikit tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini ditemukan oleh Maxwell pada tahun 1864 yang mengemukakan jika muatan listrik dipercepat itu akan menimbulkan gangguan listrik atau medan listrik dan gangguan magnetik atau medan magnet yang akan bergetar secara periodis atau seperti gelombang merambat dan bergetar melalui ruang hampa atau merambat melalui ruang hampa. Maxwell ini jadi radiasi gelombang elektromagnetik ini adalah kombinasi dari medan listrik dan medan magnet
yang berisolasi dan merambat melalui ruang. Seperti yang dikatakan oleh Maxwell. Tetapi radiasi gelombang elektromagnetik ini juga membawa energi yang akan dikirimkan ke suatu tempat atau suatu atom yang bisa menyebabkan elektron pada atom tersebut terionisasi atau tereksitasi. Radiasi gelombang elektromagnetik ini dibagi menjadi beberapa spektrum atau tingkatan. Mulai dari sinar gamma dengan frekuensi terbesar yaitu 10⁻20 atau lebih sampai gelombang radio atau dengan frekuensi 10⁹. Detailnya bisa kalian lihat pada gambar. Yang kedua yaitu energi gelombang elektromagnetik. Energi pada radiasi gelombang elektromagnetik itu bergantung pada seberapa besar medan listrik dan medan magnet yang ada pada gelombang tersebut. Ini sesuai dengan persamaan yaitu U atau persamaan dari U sama dengan setengah dikalikan epsilon 0 dikalikan E atau medan listrik. Yang ketiga yaitu sinar X. Sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 dalam percobaannya. Wilhelm mendapati ada radiasi yang kemampuan tembusnya belum diketahui dalam percobaannya. Ini ditimbulkan oleh elektron cepat yang menumbuk materi yang nanti akan menghasilkan suatu garis lurus atau sinar yang menjalar menurut garis lurus, dan ini bisa dapat menembus bahan dengan mudah yang bisa menyebabkan bahan fosforescen itu berkilau dan menyebabkan perubahan pada plat fotografik. Röntgen ini mengemukakan atau berpendapat jika semakin cepat elektron bergerak, maka semakin kuat kemampuan tembus sinar X, dan semakin banyak jumlah elektron, maka semakin besar intensitas berkas sinar X. Jadi radiasi sinar X ini merupakan pancaran energi yang berasal dari proses Bremsstrahlung, yaitu pancaran radiasi gelombang elektromagnetik apabila elektron cepat dalam medan listrik inti. Dan pada tahun 1912 diadakan satu metode untuk mencari atau mengukur panjang gelombang sinar X. Dan akhirnya dan yang menemukan yang bisa mengukur panjang gelombang sinar X ini yaitu Max van Leeuwen yang menyadari panjang gelombang yang mengemukakan panjang gelombang sinar X itu dari 0,013 cm hingga 0,048 nanometer. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Bagus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Ramadan dengan NIM 19640064. Radiasi hasil peluruhan inti. Radiasi hasil peluruhan inti atau yang dikenal dengan peluruhan radioaktif, di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi yang berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi. Radiasi pion lain dan skema peluruhan. Inti yang tidak stabil akan mengalami peluruhan, di mana proses perubahan dari inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil. Inti-inti yang tidak stabil akan meluruh
atau bertransformasi menuju konfigurasi yang baru, yang mantap. Dalam proses peluruhan akan terpancarkan sinar alfa, sinar beta, ataupun sinar gamma dan energi peluruhan. Jika inti radioaktif meluruh, akan menjadi inti baru yang beda sifatnya. Berikut jenis-jenis peluruhan radionuklida, yaitu jenis peluruhan. Jenis peluruhan yang pertama yaitu peluruhan alfa. Peluruhan alfa dengan nuklida induknya yaitu AZ dan nuklida anaknya yaitu A-4 Z-2, yaitu memancarkan radiasi alfa. Yang kedua, emisi proton. Emisi proton dengan nuklida induknya yaitu AZ dan nuklida anaknya yaitu A-1 Z-1, mempunyai keterangan melepaskan proton. Yang ketiga, emisi neutron dengan nuklida induknya yaitu AZ dan nuklida anaknya yaitu A-1 Z dengan keterangan melepaskan neutron. Yang keempat, emisi proton ganda dengan nuklida induknya AZ, nuklida anaknya A-2 Z positif 2 dengan keterangan melepaskan 2 proton secara serentak. 4. Fisi spontan, salah satu jenis peluruhan dari nuklida radion dan dengan nomor massa tinggi menyertai jenis peluruhan lainnya, misal peluruhan alfa atau peluruhan beta. Dengan nuklida induk kurang lebih sama dengan 230 sampai kurang lebih sama dengan 90. Dengan variatif, dengan secara teoritis dapat terjadi pada radionuklida nomor massa di atas 100, tetapi secara nil hanya terjadi pada nuklida nomor massa A kurang lebih sama dengan 230 dan harga Z besar sama dengan 90. Untuk radiasi lainnya yaitu yang kami dapat, yang pertama negatron. Negatron mempunyai arti bila terjadi peluruhan negatron meluruh melalui transformasi nukleon dari neutron menjadi proton, disertai pemancaran negatron sehingga nomor atom anak bertambah 1 unit. Yang kedua, positron. Positron mempunyai arti peluruhan melalui transmisi nukleon dari proton menjadi neutron dengan memancarkan, atau lebih mudah bisa dikatakan proton berubah menjadi neutron dan positron. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah radiasi pengion adalah radiasi yang menyebabkan proses ionisasi, dan klasifikasi radiasi pengion ada 2, yakni berdasarkan bentuknya dan asalnya. Dan radiasi gelombang elektromagnetik membawa energi dari suatu tempat di dalam ruang ke tempat lain. Dan salah satu radiasi elektromagnetik itu adalah sinar X. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom chat atau di WA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.